بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأرسل فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الجامة. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لمن يعتصم بها خير عصمه، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله للعالمين رحمة، وفوض إليه بيان ما أنزل من الكتاب والحكمة، فأوضح لنا كل الأمور المهمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، Bapak Ibu, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika kita melihat dalam Al-Quran, dijelaskan peran manusia ada di bumi ini setidak-tidaknya ada untuk 3 tujuan utama. Yang pertama kata Al-Quran itu, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami adakan manusia, tidak kami adakan jin di dunia ini kecuali mereka itu adalah agar beribadah kepadaku, kata Allah. Yang maknanya siapapun kita mesti beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat yang lain kata Allah, "Walladzi yastakhlifukum fihi." Atau awal Al-Baqarah dikatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Keberadaan manusia dunia adalah agar mereka menjadi khalifah di dunia ini. Khalifah, wakil Allah yang akan memimpin, mengarahkan, mengendalikan bagaimana dunia ini untuk dikelola. Ketiga, "Walladzi khalaqakum minal ardh walladzi ansha'akum minal ardi tsumma ista'marakum fiha." Allah ciptakan kalian dari tanah dan Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang akan memakmurkan bumi itu nanti. Oleh karena itu, siapapun kita, maka kita bertanggung jawab. Pertama, untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, memimpin dunia ini. Yang ketiga, bagaimana memakmurkan orang-orang yang akan memakmurkan, orang-orang yang akan memimpin dunia ini. Mesti orang-orang baik. Mesti orang-orang yang tahu maslahat untuk banyak orang, maslahat untuk siapa saja yang hidup di bumi ini. Maka untuk menjadi orang baik, untuk membentuk karakter baik, dibutuhkan pendidikan yang baik, dibutuhkan pembinaan yang baik, dibutuhkan sebuah sistem yang baik agar sistem yang baik, pembinaan yang baik tercapai, terdidiknya orang-orang baik. Sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, sekaya apapun orang, setinggi apapun jabatan, strategis apapun kedudukan yang dimilikinya, kalau dia bukan orang baik, maka dijaga putusan apapun yang dikehendakinya tidak membawa kebaikan untuk orang yang ada di bumi ini. Maka pendidikan Islam adalah sebuah membentuk karakter manusia agar mereka menjadi manusia paripurna, orang yang mampu mengolah diri mereka sebagai orang yang saleh, yang dekat dengan Allah, dan dia juga mampu membuat orang-orang lain saleh, orang-orang lain baik, sehingga kebaikan dia akan juga terpancar ke orang lain, dan mudah-mudahan dengan itu akan banyak orang-orang baik yang ada di dunia ini. Karena itu kaderan, butuh sebuah pendidikan yang baik. Mudah-mudahan pesantren yang ada, sekolah yang ada, lembaga pendidikan yang ada di negara kita adalah lembaga-lembaga yang kehidupan dalam lembaga itu, kurikulum dalam lembaga itu selain mengacu pada pendidikan nasional, juga pendidikan yang mengacu bagaimana pembentukan seorang hamba, seorang manusia bermental ibadah, bervisi membangun, bermisi memimpin masyarakat ini menuju kebaikan, keridhaan,
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang ada di dunia ini, kemanapun mereka berada, selaku umat Rasulullah, mereka menjadi rahmatan lil alamin. Karena Rasulnya lah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Kalau Rasulnya Rasul yang rahmat, umatnya meniru Rasul, logikanya umatnya juga menjadi rahmat bagi yang lain. Tapi tidak mungkin mereka bisa menjadi rahmat bagi yang lain kalau mereka tidak berada di tempat dengan pendidikan yang baik, dengan ajaran yang baik, dengan ruh keislaman yang mengisi jiwa mereka, sehingga menjadi orang-orang yang beribadah pada Allah, yang mampu bersosial dengan baik. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, agama kita ini berporos pada dua hal saja. Pertama, bagaimana kita mengagungkan Allah selaku pencipta kita, menganugerahkan rezeki kepada kita, menyediakan segalanya untuk kita. Dan yang kedua, bagaimana kita baik kepada makhluk-makhluk Allah ini. Maka sering kita temukan ada hablum minallah dan hablum minan nas. Untuk bisa melakukan hablum minallah dengan baik, hablum minan nas yang baik, maka diperlukan jiwa-jiwa yang baik dengan pendidikan yang baik. Maka pendidikan Islam, pendidikan berkarakter, pendidikan yang bersumber dari ruh Al-Quran, ruh Sunnah, dan pendidikan yang berbasis visioner ke depan membentuk generasi sesuai dengan zamannya adalah tuntutan yang tak terelakkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkontribusi untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.